Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat. Itu semua adalah karunia yang amat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sebagai bentuk syukur itu, marilah senantiasa kita maksimalkan ibadah kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya sebagai komitmen takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang selalu mendapat hidayahnya serta berada dalam iman dan Islam hingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya kurang lebih, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Sebagian ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan kalimat warka'u ma'ar raki'in, maka sholat berjamaah itu hukumnya wajib, walaupun jumhur ulama menyatakan bahwasanya hukum daripada sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, terlepas dari hukum sholat berjamaah ini. Namun yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya sebagai Rasul belum pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, meskipun beliau dalam keadaan sakit, kecuali di dalam safar. Itu pun beliau, bahkan dalam peperangan, itu pun beliau tetap melaksanakan
sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali mendapatkan perintah sholat 5 waktu, beliau selalu menunaikannya dengan berjamaah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentang sholat berjamaah ini terdapat dalam banyak sekali hadis, yang diantaranya perintah beliau kepada utusan yang datang ke Madinah untuk belajar syariat Islam. Setelah pulang, salah seorang dari utusan itu yang bernama Malik bin Al-Huwairis, ketika akan kembali ke kampungnya, beliau berpesan, kembalilah kalian dan jadilah bersama-sama mereka, serta ajarilah mereka sholat bersama kalian. Apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian azan, dan hendaklah di antara kalian yang paling berilmu dan yang paling tua, maka dia hendaknya mengimami sholat. Yang berilmu di sini adalah ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, pernah memperingatkan dengan keras tentang keharusan sholat berjamaah di masjid melalui sabdanya yang artinya, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku suruh seorang untuk azan melaksanakan sholat, dan aku suruh salah seorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku akan pergi ke rumah-rumah orang yang tidak sholat, yang tidak ikut sholat berjamaah, kemudian aku bakar rumah mereka. Ini peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kasih sayangnya kepada makmumnya. Pada suatu saat Rasulullah didatangi oleh seseorang yang sangat beliau cintai, dan dia mencintai Rasulullah SAW, yaitu orang buta yang bernama Abdullah bin Maktum. Dia berkata kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya buta dan tidak ada yang menuntunnya ke masjid, sehingga ia memohon kepada Rasulullah SAW agar memberi dispensasi atau keringanan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Awalnya Rasulullah mengizinkan, kemudian setelah beberapa langkah dia meninggalkan tempat Rasulullah tersebut, beliau dipanggil lagi dan sabda beliau, hal tasma'u nida bisolah? Qala na'am. Qala fajib. Apakah engkau, wahai Abdullah bin Maktum, mendengar suara azan? Iya, saya dengar ya Rasulullah, kata Abdullah bin Maktum. Maka datangi, penuhi panggilan azan itu. Begitulah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sekalipun beliau tahu sahabat tadi buta, sahabat tadi tidak ada yang menuntun, tapi beliau tetap menyatakan wajib. Maka bagaimana dengan kita yang sehat, mata kita melihat tidak ada halangan apapun, kenapa kita jadi malas melaksanakan sholat berjamaah? Rasulullah SAW bahkan pernah mengancam dalam hadis
yang cukup keras, la sholata li jaril masjid illa bil jamaah wa fi riwayatin illa fil masjid, rawahu Ahmad. Yang artinya tidak sempurna atau tidak ada sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dia berjamaah. Dalam satu riwayat, kecuali dia sholat di masjid. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Beliau sangat menekankan agar sholat 5 waktu dilakukan di masjid. Karena apa? Masjid dibangun adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masjid dibangun bukan untuk bermegah-megahan. Sekali lagi, masjid dibangun adalah untuk diramaikan dengan sholat berjamaah. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, ila akhiril ayat. Yang artinya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menghayati perintah sholat berjamaah ini. Bagi akhir daripada khutbah ini, marilah kita renungkan, kita simak nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dalam keadaan muslim, hendaklah dia menjaga sholat 5 waktu dimanapun diseru kepadanya. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada kalian, kepada nabi kalian, dengan sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Sholat 5 waktu termasuk sunnah yang mendapatkan petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian dan tidak sholat berjamaah di masjid, niscaya kalian meninggalkan sunnah nabi tersebut. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Dan saya melihat pada masa Rasulullah SAW, para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahaminya dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sholat jamaah kita di masjid ini minimalnya seperti sholat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayatil hakim, innahu huwal barur rahim. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil aidi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' anal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil mu'minina ama innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.